Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau review ini udah pisau dari maker yang mumpuni lah ya, yang lumayan mumpuni. Ini salah satu rekomendasi yang mau pakai baja tempa. Ini bisa diandalin banget masuk hutan, bushcraft, atau ya kegiatan-kegiatan outdoor. Nah, ini ada kartunya, kartu apa ya, tagnya ya, dari Jepara. Ini saya masih bingung bacanya Keman atau Keman ya, Keman Knife, Mbah Keman. Ini seri lempung 042, bahannya perlawas, ada tanda tangannya juga ya. Ini kayak beli lukisan kali ya. Ini memang teman bilang ini kayak membeli sebuah karya seni sih kalau mendapatkan hasil garapan beliau ini. Bahan kayu jati, sarung kulit, ini produk 2023. Ini lengkap sampai ada capnya apa, gagang 11, bilah 12, tebal 5,8, lumayan tebal ya, terlebar 3,7, asik lebarnya 3,7 ini. Sarung kulitnya lembut, enak. Ini udah di wet moldnya cakep sih, bener-bener dibuat lekukannya ini di belakangnya. Oke, jahitannya rapi, mantap. Lumayan ngelok juga, nggak jatuh. Oke, sarungnya sudah. Ini pisaunya. Oke, dan biasa ciri khasnya ada plat Keman. Oke, dari perlawas. Ini kayu jati, pakai 2 pin holo. Model handle-nya seperti ini, dan memang saya suka lihatnya kalau sorry, tidak fokus. Oke, kalau ininya agak melengkung ya, nggak tahu sih itu, persepsi pribadi aja, saya aja seleranya kayak seperti itu. Oke, yang menarik, semua produknya Mbah Keman pakai 2 sisi edge yang berbeda ya. Dia pakai single edge kalau nggak salah katanya. Yang sebelah sini convex, sebelah sini saber, tapi ada, ini dibilang mikro juga bukan ya, ada edge nya lah kalau gitu, ada bevelnya. Oke, ini ciri khas motif tempanya kalau nggak salah rata-rata seperti ini sih ya, pisaunya. Jadi kalaupun logonya ini udah terhapus atau agak pudar, melihat dari motif tempanya aja kayaknya udah kelihatan nih ciri khasnya Mbah Keman ini. Salah satu maker favorit saya ini. Kemudian pisau ini ada guardnya, jadi kalau mengomentari, saya kayak expert ya, tapi ini cuman review pribadi aja. Ini benar-benar hanya dari opini pribadi. Kalau untuk pekerjaan woodcrafting yang menggenggamnya harus enak ya, kok ini kurang sebenarnya, karena bagian di jari telunjuk ini terlalu masuk ke dalam, sehingga posisinya agak kurang nyaman di tangan saya. Tapi
Uh, Sepertinya pisau ini bukan khusus untuk wood crafting, tapi lebih kepada multifungsi ya, untuk pekerjaan di outdoor. Ini juga berfungsi sebagai guard, finger guard. Jadi kalau mau menusuk atau menusuk lagi, maksudnya ya mau entah mungkin membuat lubang di kayu atau di pohon, ini benar-benar enak untuk menahan jari supaya tidak tergelincir ke sini ya, ke sisi tajamnya. Oke, kemudian spine-nya lembut, tidak keras, mungkin tidak akan bisa menggerus ferro rod dengan lebih memuaskan ya. Tapi ini yang buat dicakap ini ada ini nih, garis sepuhnya ini. Nah, ini ada di kanan kirinya garis sepuhnya, dan kelihatan ya. Nah, sepertinya sepuhnya hanya dibilah tajamnya aja dulu yang dikerasin. Yang ininya tidak terlalu keras sehingga kurang memuaskan untuk memantikkan ferro rod. Tapi selalu ada cara ya. Kalau ferro rod kita bisa pakai ininya nih, nanti kita praktekin ya. Ini buat apa sih? Buat potong-potong, buat potong-potong enak, tapi dengan ketebalan dan bobot yang seperti ini, dan bentuk geometri yang begini, agak melengkung, bilahnya lebar, terus handle-nya seperti ini enaknya buat chopping ya, langsung kita tes aja ya. Oke, kita tes pakai kayu, nggak tahu kayu apa nih, kayu yang ada di rumah. Lumayan keras kayaknya. Kita coba buat ini lagi, notch lagi, sama kita tajemin, kita chopping ininya.
lumayan enak kok, cuman saya aja yang kurang terbiasa pakai pisau flat untuk buat notch gini ya, jadi tangannya beda sudutnya. Untuk choppingnya enak, seharusnya spine yang tidak keras, bukan berarti lembut benar ya, tidak keras. Ini kurang maksimal gerusnya aja sama gerus ferro rod, cuman untuk ketahanan, daya tahan pisaunya itu jadi lebih bagus karena dia tidak gampang patah ya. Kita coba batot. Kalau ada bagian ini yang keras, jangan batutnya gini ya, ini keras nih, coba cari begini aja. Untuk bikin feather stick, kalau selain cara begini, bisa juga ditancepin aja. Kita buat sedikit aja ya, lumayan bisa kriwel-kriwel. Saya coba bikin yang lebih halus lagi ya. Sip, bisa nih, halus-halus, meringkel-meringkel. Kalau kita sudah tahu pisau yang kita bawa spine-nya nggak terlalu keras dan tajam untuk gerus ferro rod, jadi seharusnya kita juga bawa korek api ya. Kan nggak harus semuanya pakai ferro rod, tapi kalaupun nggak ada korek api, kita harus bawa fire starter yang lain. Ini kapas dikasih Vaseline ya. Kita coba kapas pakai Vaseline dulu. Gerus ferro rodnya di sini bisa nih tajamnya, cuman agak sulit sih karena kecil kali bidangnya. Dan di sini bisa nih yang dikena garis sepuh, bagian sini pasti tajam nih. Tapi kalau misalnya urgent sekali dan benar-benar kondisi terdesak, pakai aja lah bilah tajamnya, nggak apa-apa, kan tinggal diasah atau bawa pisau lain.
kita coba pakai bagian ininya dulu ya. Bisa nyala langsung tuh. Saya matikan dulu, kita coba pakai bagian tipnya ini yang bagian atas. Oke, udah nyala. Ya, berhasil. Ya, semua ini hanyalah pendapat dan opini pribadi, yang setiap orang pasti bisa berbeda-beda penilaiannya. Tapi kalau penilaian saya ini yang mumpuni banget, ini ready masuk hutan deh pokoknya. Hanya mungkin seharusnya kita kalau ke tempat yang jauh gitu bawa spare ya, atau bawa tools lain yang untuk mengimbangi kekurangan ini, misalnya seperti yang ringan untuk foot prep, atau yang spine-nya tajam untuk gerus-gerus ferorot segala macam. Tapi ini bisa jadi tools utama kita. Oke, sekian review kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.